Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Raihan Oktavianur Rahmadani, pelajar SMA Negeri 1 Tanah Grogot, Kabupaten Pasir harus meregang nyawa lantaran menegur seseorang yang tengah pacaran di hutan kota. Remaja yang masih duduk di kelas 12 itu dikenal sebagai sosok yang penyabar di kalangan keluarga dan teman-teman sekolahnya. Namun naas ia harus kehilangan nyawanya di tangan 9 pelaku pengeroyokan setelah mendapat perawatan intensif di RSUD Panglima Sebaya selama 2 hari hingga dirujuk ke salah satu rumah sakit yang ada di Balikpapan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim, Syaifullah Ibrahim yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Syaiful. Ya, terima kasih rekan Mei. Nah, untuk kejadian yang menimpa adik Rehan ini pada 23 Agustus 2022 lalu, tepatnya pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, eh, korban Rehan sempat dibawa di dua rumah sakit, yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya dan mendapat perawatan selama 2 hari di sana. Kemudian almarhum juga sempat dibawa dirujuk ke rumah sakit yang ada di Balikpapan dan mendapat perawatan selama kurang lebih 30 menit hingga dinyatakan meninggal dunia. Pada 25 Agustus 2020 lalu, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah, pihak keluarga mendapat telepon dari RSUD Panglima Sebaya yang mengonfirmasikan bahwa kesadaran korban mulai menurun drastis. Berbeda saat pasca pengeroyokan yang terjadi pada 23 Agustus 2022 lalu, sekira pukul 23.00, korban saat mendapat perawatan masih bisa diajak berkomunikasi dengan pihak keluarga. Setibanya di RSUD Kandujoso Balikpapan, almarhum langsung mendapat perawatan di bagian UGD. Saat ditindak, pernapasan Rehan sudah tidak stabil, jadi dilakukan tekanan di bagian dada dan proses penindakan kurang lebih memakan waktu selama 30 menit hingga dinyatakan nyawa Rehan sudah tidak bisa terselamatkan kurang lebih pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Dijelaskan keluarga dekat Rehan mengalami luka yang sangat serius dari apa yang dilakukan oleh pelaku pengeroyokan. Terdapat keretakan di bagian kepala sebelah kiri dan terus mengalami penggumpalan dan ada kemiringan ukuran dari kapasitas otak yang sebenarnya. Indikasi dari dokter, korban mengalami benturan keras di bagian kepala dan hal itu membuat pihak keluarga korban sangat terpukul dan mengharapkan pihak kepolisian untuk melakukan penindakan semaksimal mungkin. Almarhum Rehan juga dikenal dekat sebagai pribadi yang penyamar dan tidak pernah marah sedikit pun. Rehan merupakan anak keempat dari 5 bersaudara yang sangat dekat dengan ibu dan adiknya. Pihak keluarga masih merasa terpukul atas kepergian Rehan yang akan menginjak usia 17 tahun di bulan Oktober 2022 mendatang. Apalagi almarhum tengah mempersiapkan diri baik dari segi fisik maupun mental karena terpilih mewakili Kabupaten Pasir di kejuaraan Porprov dan Porda. Almarhum Rehan ini tengah berada di puncak karirnya, namun pihak keluarga merasa takdir sudah berkehendak lain. Dalam semasa hidup Rehan selalu menjaga pola makan dan performa badannya karena ingin mengejar cita-cita sebagai abdi negara. Rencananya almarhum saat lulus nanti di bangku SMA akan mendaftar untuk bisa masuk di bagian abdi negara. Nah, untuk diketahui pihak kepolisian Polres Pasir juga telah mengungkap pelaku tindak pengeroyokan di mana telah menetapkan 9 tersangka dari apa yang terjadi di hutan kota Tanah Grogot. Sekian rekan Mei. Terima kasih rekan Syaiful atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.